di sebuah desa yang terpencil, tersembunyi jauh dari jalan raya besar. Ada sebuah sungai yang dikenal dengan nama Sungai Hitam. Airnya tidak jernih seperti sungai pada umumnya, melainkan pekat, gelap, seperti tinta yang menelan cahaya. Siang hari pun tampak seram, apalagi ketika malam turun. Orang desa percaya sungai itu bukan sembarang sungai, melainkan tempat yang dijaga oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sejak dulu, warga desa sudah memberi larangan keras kepada anak-anak mereka agar tidak bermain di dekat sungai itu. Mereka bilang, siapapun yang berani melanggar akan diganggu, atau bahkan tidak kembali lagi. Tidak ada yang berani mandi, memancing, atau sekadar duduk-duduk di tepinya. Sungai itu dianggap wilayah terlarang, sesuatu yang harus dijauhi agar tidak menimbulkan malapetaka. Larangan itu bukan tanpa alasan. Konon, puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda menghilang di sungai tersebut. Malam itu dia pergi untuk mencuci pakaian, tapi tidak pernah pulang. Warga mencari berhari-hari, bahkan sampai ke hilir sungai. Namun jasadnya tidak ditemukan. Sejak saat itu, orang-orang percaya dia tidak benar-benar tenggelam, melainkan menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Setelah kejadian itu, gangguan mulai bermunculan. Ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang basah kuyup berdiri di tepi sungai. Kadang hanya terlihat punggungnya sebelum menghilang begitu saja. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih di malam hari. Terdengar jelas dari arah sungai. Suara itu begitu pilu, seperti seseorang yang meratapi nasib. Dan siapapun yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Warga desa pun membuat aturan tambahan, terutama satu hal yang dianggap paling penting. Jangan pernah menyebut nama di dekat sungai itu, apalagi menyebut nama perempuan yang hilang tersebut. Mereka percaya jika namanya dipanggil, arwahnya akan datang menjawab. Orang tua di desa hanya menyebutnya dia atau penunggu, tidak pernah berani menyebut nama aslinya. Meski semua orang tahu tentang larangan itu, rasa penasaran tetap tumbuh. Beberapa pemuda desa sering membicarakan Sungai Hitam di warung kopi, mencoba menantang satu sama lain untuk berani datang dan memanggil namanya. Tapi sejauh ini, semuanya hanya berani bicara. Tidak ada yang benar-benar mencoba. Ketakutan lebih besar daripada keberanian mereka. Sungai Hitam tetaplah misteri yang tidak terpecahkan. Kabut yang turun di sore hari, airnya yang pekat, dan keheningan di sekitarnya membuat siapapun merasa diawasi saat berdiri di dekatnya. Warga percaya sungai itu bukan hanya aliran air, tapi sebuah gerbang menuju dunia lain. Dan sekali saja ada yang berani melanggar larangan, sekali ada yang berani memanggil namanya, maka sosok itu akan benar-benar datang, membawa ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari arah Sungai Hitam. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang yang terlihat redup di balik awan tipis. Suasana desa sunyi. Rumah-rumah panggung dari kayu sudah tertutup rapat, dan hanya sesekali terdengar gonggongan anjing yang terdengar jauh. Namun di salah satu rumah, beberapa pemuda desa berkumpul, bisik-bisik sambil menahan rasa penasaran mereka. Mereka sudah lama penasaran dengan kebenaran cerita Sungai Hitam. Obrolan di warung kopi sore tadi membuat mereka makin berani. Raka, pemuda yang dikenal paling nekat, berdiri sambil menantang teman-temannya. Kalian cuma berani ngomong doang. Kalau memang arwah itu ada, ayo kita buktikan sekarang, katanya dengan nada setengah mengejek. Teman-temannya terdiam, sebagian ragu, tapi tatapan mereka jelas menyimpan rasa penasaran yang sama.
Setelah perdebatan singkat, akhirnya 4 pemuda sepakat untuk pergi. Mereka membawa senter, 1-2 batang rokok, dan keberanian yang setengah hati. Langkah kaki mereka terdengar pelan di jalan setapak, melewati sawah yang sunyi, lalu masuk ke hutan kecil menuju sungai. Setiap kali ranting patah di bawah kaki, jantung mereka serasa berdentum lebih keras. Ketika sampai di tepi Sungai Hitam, hawa dingin langsung menyambut. Kabut tipis menari di atas permukaan air, dan bau anyir somar-samar tercium. Sungai itu terlihat lebih menyeramkan daripada cerita-cerita yang pernah mereka dengar. Airnya tidak memantulkan cahaya senter, justru menelannya, membuat permukaan sungai tampak seperti lubang besar yang menganga tanpa dasar. "Jangan lama-lama di sini," bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Tapi Raka justru tersenyum tipis, menatap air pekat itu. Dia mengambil batu kecil, melemparkannya ke sungai. Blung, tidak ada riak besar, hanya lingkaran kecil yang cepat menghilang. "Lihat, biasa aja," katanya, mencoba menutupi rasa takutnya sendiri. Namun, ketenangan itu mendadak pecah. Dari balik kabut, terdengar suara lirih seperti tangisan. Samar, pelan, tapi jelas berasal dari arah sungai. Keempat pemuda itu terdiam, saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara, hingga suara itu semakin jelas, terdengar seperti seorang perempuan yang sedang meratap. Raka mencoba memberanikan diri. Dengan suara pelan namun menantang, dia berkata, "Kalau benar kau ada di sini, tunjukkan dirimu." Teman-temannya langsung menegur dengan panik, melarang Raka bicara sembarangan, tapi terlambat. Angin berhembus kencang, kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu berubah menjadi tawa tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kabut semakin tebal menutupi pandangan, membuat cahaya senter mereka berputar-putar, tak menembus kegelapan. Suara tawa tipis itu masih terdengar, makin jelas, seperti berputar mengelilingi mereka. Jantung keempat pemuda itu berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipis, meskipun udara terasa menusuk dingin. Salah satu dari mereka, Arif, mulai panik, menggenggam tangan temannya sambil berbisik, "Kita pulang aja, Ra. Ini udah nggak beres." Raka masih mencoba menenangkan dirinya, meskipun wajahnya mulai pucat. "Tenang, mungkin cuma suara binatang," katanya, meski suaranya bergetar. Namun kalimat itu langsung terbantahkan ketika dari balik kabut terdengar suara cipratan air. Perlahan, sosok Samar mulai terlihat, berdiri tepat di tengah sungai. Tubuhnya tinggi, rambut panjangnya basah menjuntai menutupi wajah, dan gaunnya putih kotor menempel di kulit pucatnya. Keempat pemuda itu serentak mundur beberapa langkah. Senter mereka bergetar saat diarahkan ke sosok itu. Sosok tersebut tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan kepala sedikit menunduk. Dari kejauhan, suara lirihnya terdengar jelas, seperti memanggil seseorang. "Sini," bisiknya pelan, seakan mengajak mereka untuk mendekat. Arif langsung menutup telinganya sambil menangis ketakutan. Sementara dua temannya mencoba menyeretnya menjauh. Tapi Raka, entah karena masih penasaran atau keras kepala, justru berdiri terpaku menatap sosok itu. Seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya, membuatnya sulit bergerak meskipun dalam hati dia ingin lari. Nafasnya tersengal, seakan ada beban berat menekan dadanya. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Rambut panjang yang menutupi wajahnya tersibak oleh angin, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong hitam, legam, dan senyum lebar yang tidak manusiawi. Tawa lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas.
menusuk telinga mereka. Senter yang diarahkan ke arahnya mendadak berkedip-kedip, lalu mati bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Kegelapan itu terasa begitu mencekam. Mereka hanya bisa mendengar suara air bergelombang dan langkah pelan yang semakin mendekat dari arah sungai. Nafas mereka tersengal. Tubuh gemetar tak terkendali. Malam itu, di tepi Sungai Hitam, mereka akhirnya menyadari bahwa cerita yang selama ini hanya dianggap mitos ternyata benar adanya. Dan mereka sudah melanggar larangan yang tak seharusnya mereka uji. Kegelapan menelan mereka. Hanya suara napas panik dan degup jantung yang terdengar di antara kabut. Raka berusaha menyalakan kembali senternya. Tapi senter itu mati total. Hanya mengeluarkan bunyi klik yang membuat suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba terdengar suara air yang berderap. Seperti seseorang berjalan perlahan keluar dari sungai. Mereka bisa merasakan tanah basah bergetar halus di bawah kaki. Seolah ada sesuatu yang mendekat, semakin dekat. Dari kabut pekat itu, muncul sosok perempuan dengan tubuh basah kuyup. Pakaiannya menempel di kulit pucatnya. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah, tapi satu matanya terlihat mengintip dari celah, menatap tajam ke arah mereka. Bau amis seperti darah dan lumpur busuk tercium kuat, membuat mereka hampir muntah. Sosok itu terus melangkah, tanpa suara, selain cipratan air yang makin mendekat. Arif berteriak histeris dan langsung berlari, meninggalkan teman-temannya. Dua pemuda lain berusaha mengejarnya, tapi langkah mereka tersendat karena tanah licin dan rasa takut yang mengikat kaki. Raka masih berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada sosok itu. Ia merasa sioliala tubuhnya dikendalikan. Tidak bisa bergerak meski ingin kabur. Sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu menundukkan kepalanya. Dari mulutnya terdengar bisikan aneh. Suara pelan, tapi menusuk. Seakan langsung bergaung di dalam kepala Raka kote-kata itu. Bukan bahasa yang ia mengerti, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah arwah itu sedang memanggil namanya dari dalam pikirannya sendiri. Raka akhirnya terjatuh berlutut. Tubuhnya lemas. Teman-temannya yang berlari sedikit jauh menoleh ke belakang dan melihat sosok itu semakin dekat dengan Raka. Mereka berteriak memanggilnya, tapi suara mereka seakan tenggelam dalam kabut. Raka hanya bisa menatap kosong, sementara sosok itu perlahan membungkuk, mendekat ke wajahnya. Dari balik rambut basah, terlihat jelas senyum mengerikan dengan gigi hitam berlumur darah. Udara terasa semakin dingin. Napas Raka terlihat keluar seperti asap tipis. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan pucat. Jari-jarinya panjang dengan kuku hitam runcing, lalu hampir menyentuh wajah Raka. Saat itu juga terdengar jeritan panjang dari arah sungai. Bukan dari sosok itu, melainkan seakan dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih menyeramkan di dalam kegelapan air. Jeritan panjang dari dalam sungai membuat tanah di sekitar mereka bergetar halus. Kabut semakin menebal, seolah menelan seluruh dunia di luar tempat itu. Tiga pemuda yang berlari terhenti. Mereka menoleh ke belakang dan melihat Raka masih berlutut, wajahnya pucat pasi. Sementara sosok perempuan itu semakin dekat, hanya sejengkal dari wajahnya. Mereka berteriak sekencang mungkin, tapi suara mereka terasa kecil, tenggelam dalam gaung jeritan yang terus menggema dari sungai. Tiba-tiba, permukaan Sungai Hitam bergolak hebat. Air pekat itu memercik ke udara, membentuk riak besar, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah permukaan. Dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam raksasa berenang melingkar, menciptakan pusaran kecil yang membuat tanah di tepi sungai ikut bergetar. Sosok perempuan itu menoleh ke arah sungai.
Kepalanya bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Senyumnya semakin lebar. Matanya kosong menatap ke dalam air, seakan mendengar panggilan yang sama. Ia lalu mengeluarkan suara tawa lirih. Namun kali ini bercampur dengan suara lain, lebih berat dan dalam. Seperti suara makhluk besar yang berbicara lewat mulutnya. Raka yang sebelumnya kaku, tiba-tiba merasakan tubuhnya ditarik. Dua temannya berhasil meraih lengannya dan berusaha menyeretnya pergi. Namun langkah mereka terasa berat, seolah ada yang menahan dari arah sungai. Raka merasa kakinya dingin, seperti ada sesuatu yang melilit pergelangan kakinya dari bawah tanah basah. Mencoba menariknya kembali ke tepi air. Arif yang lebih dulu lari, kini muncul kembali sambil membawa sebilah parang tua yang biasanya digunakan untuk membersihkan ladang. Dengan tangan gemetar, dia mengayunkan parang itu ke arah kabut, berharap bisa mengusir makhluk yang mengintai. Namun yang terdengar hanya suara logam memotong udara kosong. Sosok perempuan itu masih ada, tidak bergeming sedikit pun, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang menusuk. Suara jeritan dari sungai semakin keras. Kali ini disertai dengan riak besar yang menghantam tepi sungai hingga air hitamnya memercik ke arah mereka. Percikan itu mengenai tanah dan kaki mereka. Dan anehnya, meski air, percikan itu terasa panas seperti bara api. Mereka menjerit kesakitan, sadar bahwa sungai hitam tidak hanya dihuni oleh sosok perempuan itu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini hanya dianggap dongeng, kini benar-benar bangkit dari dalam air. Permukaan sungai hitam mendidih, bergolak seperti kawah yang hampir meletus. Dari balik pusaran, muncul bayangan besar dengan bentuk yang tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan hewan. Mata merah menyala menembus kabut, dan suara berat yang menyerupai ratusan orang menjerit bersamaan menggema di udara. Sosok perempuan di tepi sungai tersenyum semakin lebar. Lalu tubuhnya perlahan-lahan larut ke dalam kabut, seolah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Ketiga pemuda itu terdiam. Tubuh mereka kaku karena rasa takut yang tak terlukiskan. Raka berusaha berdoa dalam hati, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa tercekat di tenggorokannya. Nafasnya berat, sementara tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba merangkak keluar dari perut bumi. Dari pusaran air, muncul sebuah tangan raksasa berwarna hitam legam, basah dan berurat, dengan kuku panjang seperti cakar besi. Tangan itu menancap ke tepi sungai, meninggalkan bekas goresan panjang di tanah yang langsung terbakar hitam. Suhu udara mendadak naik, membuat keringat dingin bercampur dengan hawa panas yang menyesakkan dada mereka. Arif yang memegang parang mencoba memberanikan diri. Dengan teriakan putus asa, ia berlari dan menebaskan parangnya ke tangan raksasa itu. Suara dentuman keras terdengar. Parang tua itu terpental jauh seperti menabrak baja, dan Arif terhempas ke tanah. Darah keluar dari mulutnya, sementara tangannya gemetar tak berdaya. Raka dan satu temannya berusaha menarik Arif untuk bangun. Namun saat itu kepala makhluk raksasa itu perlahan muncul dari sungai. Wajahnya menyeramkan, menyerupai tengkorak manusia yang dipenuhi lumut dan belatung, dengan rahang yang terus bergemeretak seakan lapar. Matanya yang merah menyala menatap mereka langsung, membuat tubuh mereka terasa lumpuh seketika. Sosok itu membuka mulutnya, dan dari dalam rahangnya yang busuk keluar suara yang bukan milik satu makhluk, melainkan gabungan jeritan, tangisan, dan tawa gila. Suara itu menembus telinga mereka hingga terasa menusuk ke otak, membuat kepala mereka berdenyut keras seolah akan pecah. Mereka berteriak sambil menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, langsung masuk ke dalam pikiran mereka. Tiba-tiba,
Sosok perempuan yang sebelumnya menghilang muncul kembali di belakang mereka. Ia kini berubah, wajahnya tidak lagi cantik menyeramkan, melainkan hancur, dipenuhi luka bernanah, dan mata yang kosong berlubang. Ia berbisik di telinga Raka dengan suara dingin, "Kalian sudah memanggilnya. Sekarang, kalian tidak bisa lari lagi." Tanah di tepi Sungai Hitam bergetar hebat. Makhluk raksasa itu kini muncul setengah tubuhnya. Wujudnya perpaduan tengkorak manusia, sisik hitam, dan akar pohon yang melilit seluruh tubuhnya. Matanya merah menyala, rahangnya terbuka lebar, dan dari dalam mulutnya keluar aroma busuk yang membuat dada mereka sesak. Raka, Arif, dan temannya hanya bisa mundur. Namun langkah mereka terasa berat, seolah tanah itu berubah jadi lumpur yang menahan kaki mereka. Arif yang masih tergeletak dengan tubuh lemah menatap makhluk itu sambil meneteskan air mata. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Kita nggak bakal bisa keluar. Ini udah akhir kita." Raka berusaha menyangkal, berteriak bahwa mereka masih bisa lari, namun hatinya pun tahu semua sudah terlambat. Dari belakang, sosok perempuan berwajah hancur itu berjalan perlahan, seolah menikmati ketakutan mereka. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah yang gosong. Makhluk sungai itu mengangkat tangannya yang raksasa, lalu menghantam tanah di depan mereka. Suara dentumannya seperti guntur, membuat pepohonan di sekeliling patah satu persatu. Kabut semakin pekat, hanya menyisakan cahaya merah samar dari mata makhluk itu. Raka berteriak, mencoba menyeret Arif bersama temannya. Tapi bayangan gelap dari makhluk itu melingkupi mereka, menutup seluruh cahaya. Seketika, suara jeritan mereka menggema panjang, bercampur dengan suara makhluk itu yang menggelegar. Kabut menutup semuanya. Tidak ada lagi yang terlihat selain kegelapan. Sungai kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya menyisakan suara gemericik air hitam yang mengalir pelan. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan barang-barang berserakan di tepi Sungai Hitam. Ada sandal, pakaian sobek, dan parang tua yang sudah patah. Tapi jasad ketiga pemuda itu tidak pernah ditemukan. Warga hanya bisa berbisik-bisik, menyalahkan keberanian. Mereka memanggil nama yang seharusnya tak boleh disebut di tempat terlarang itu. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Malam itu, seorang nelayan desa mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah sungai. Katanya ia mendengar jeritan minta tolong yang sangat mirip dengan suara Raka. Ia juga melihat kabut tebal muncul mendadak. Padahal malam itu langit cerah. Nelayan itu tidak berani mendekat, hanya berlari pulang dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, banyak orang bersumpah mendengar bisikan aneh saat melewati Sungai Hitam. Kadang suara tangisan, kadang tawa, kadang suara yang jelas-jelas memanggil nama seseorang dari kegelapan. Tidak ada yang tahu apakah itu arwah ketiga pemuda yang terjebak atau makhluk sungai yang meniru suara mereka untuk memanggil korban baru. Dan sampai hari ini, warga selalu memperingatkan siapapun, jangan pernah menyebut nama itu di tepi Sungai Hitam. Karena sekali kau memanggilnya, bukan hanya dia yang datang, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, dan kau tidak akan pernah kembali.